Allah, 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 semua. Allah, 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 Allah. Masukkan ke hati. Allah, 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 Allah. Sekali lagi, Allah, 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 Allah. Ya Allah, berhenti dapangan Ibu. Siar Lombok Center hadir untuk umat, mari bersama syiarkan agama Allah agar hidup semakin berkah. Dengan semangat kita teruskan perjuangan Rasulullah agar kelak mendapatkan syafaatnya. Jabon Permai religius dan bermartabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin alladzi liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Hadratul mukarramin yang sama-sama kita hormati, kita ta'zimi dan kita muliakan Sahibul Fadilah Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Mazani Abdul Rauf LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan segala perjuangan beliau diberkahi oleh Allah. Dan mudah-mudahan barokah-barokah dari ilmu dan perjuangan beliau Allah titipkan juga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Al-Mukarramun, dani-dani, para tuan guru, para alim ulama
para asatiz yang sempat hadir pada pagi yang mulia niki, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau yang tidak bisa yang sebutkan satu persatu, kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita yang ada di depan niki dipanjangkan umurnya oleh Allah, amin. Diberkahi rizkinya oleh Allah, diberkahi perjuangannya oleh Allah, dan mudah-mudahan kita bisa ngiring beliau dari dunia sampai ke dalam syurga, amin ya rabbal. Masih kuat ngaji jamaah? Masih kuat? Deman lelah? Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ya Nabi salam. Allah Allah ya Rasul salam. Allah Allah ya Habibi salam. Salawatullah. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali. Anta misbahus suduri. Sallallahu sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sehat jamaah? Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi menjelang siang niki pelunggum sami hadir dalam satu kajian ilmu yang luar biasa, dalam satu momentum yang sangat istimewa. Di dalam kita mengenang perjuangan daripada guru besar kita, Allah yarham rahmatal abrar al-mukarram al-maghfurullah Tuan Guru Haji Abdul Rauf dan al-mukarram al-maghfurullah Tuan Guru Haji Afifuddin LC hafizahumallahu ta'ala. Jadi mudah-mudahan beliau berdua diangkat derajatnya oleh Allah di alam barzah. Mudah-mudahan beliau berdua diterima segala amal solehnya, dan mudah-mudahan beliau berdua ditempatkan oleh Allah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadirin sami jamaah rahimakumullah. InsyaAllah tidak panjang tiang sampaikan pagi hari niki, sekedar menyampaikan hajat daripada Al-Mukarram guru kita.
Jamaah sekalian, Syekh Jalaluddin Rumi pernah ditanya oleh muridnya, "Wahai Syekh, tolong ajarkan kepadaku bagaimana untuk aku bisa merasakan sempurna dalam hidupku. Agar kesempurnaan dalam hidup ini bisa aku dapatkan, apa ilmunya wahai guru?" Apa jawab Syekh Jalaluddin Rumi? "Wahai muridku, kalau engkau ingin kesempurnaan itu, ikuti aku dan masuklah di satu kebun bunga ini. Di dalam kebun bunga ini berbagai macam bentuk bunga, warna dan bentuknya. Engkau masuk di dalam kebun bunga ini, berjalanlah, dan di saat kamu keluar nanti, ambilkan kepadaku satu bunga yang menurutmu paling baik, satu bunga yang menurutmu paling indah, dan satu bunga yang menurutmu itu paling berharga. Dan ketika kamu sudah berjalan ke depan, jangan sekali-kali kamu balik lagi ke belakang." Baik, wahai guru. Maka tidak lama murid daripada Syekh Jalaluddin Rumi niki masuk ke dalam satu kebun bunga yang dimaksudkan oleh gurunya. Sehingga ketikala dia masuk, banyak model bunga yang dilihat oleh muridnya. Dari bunga anggrek, bunga mawar, bunga melati, dan banyak bunga-bunga yang lain. Namun jamaah rahimakumullah, di tengah-tengah kebun bunga ada bunga yang begitu indah yang dilihat oleh murid daripada Syekh Jalaluddin Rumi. Ingin dia memetik bunga itu, tapi ada apa yang ada dalam pikirannya? Oh, mungkin di depan masih ada bunga yang lebih indah daripada ini. Sehingga ternyata sampai habis kebun bunga niki, satu pun tidak ada bunga yang bisa dia ambil. Satu pun tidak ada bunga yang bisa dia petik. Ternyata apa, Bapak Ibu? Bunga yang paling indah itu ada di tengah-tengah yang sudah dia lewati. Akhirnya pas keluar tidak ada satu pun yang dia dapat. Keluarlah murid ini sampai kepada gurunya, "Wahai guru, ternyata tidak ada yang bisa saya ambil." Kata Syekh Jalaluddin Rumi, "Kenapa tidak ada yang bisa kau ambil?" "Iya, saya menganggap ada yang lebih indah lagi daripada bunga yang saya lihat tadi, ternyata tidak ada. Akhirnya saya gagal mendapatkannya." Apa kata Syekh Jalaluddin Rumi? Beliau tersenyum, "Wahai muridku, itulah sesungguhnya kehidupan. Ketika kita hidup ingin sempurna, tidak akan bisa sempurna karena kita manusia banyak khilafnya." Betul? Ara kira-kira sahadir niki ndek nawah gawe dosa. Coba sande ara dosa angkat timah. Sande berdosa. Oh, berarti selapuk berdoa dosa. Kalau engkau ingin mencari kesempurnaan, kesempurnaan itu hanyalah fata morgana saja, yang ada tapi hakikatnya tidak ada. Karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu. Kalau engkau tidak memiliki rasa cukup di dalam hatimu, maka sedikit pun engkau tak akan pernah merasa berharga dalam hidupmu. Tapi kalau dalam kolbumu ada rasa cukup, dalam kolbumu ada Allah, maka hatimu akan terpaut dengan Allah sampai saat kapanpun, lebih-lebih hingga kita akan meninggal dunia. Maulaya salli wa sallim abada ala habib ril khalqi kullihim huwal bulladhi turja syafa'atuhu li kulli haw ahwalil muqaddamin
muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh صيدنا واغفر لنا ما مضى karami. Jadi kita memohonnya, munajatnya, sambungannya, berserahnya hanya kepada Allah. Dendek bergantung jok manusia. Karena lamut bergantung jok manusia Bapak Ibu, maka bersiaplah untuk kecewa. Karena manusia minal mutaghayyir, searan manusia niki tidak pernah tetap pendiriannya. Makin nak kena enggi, makin nak senang bareh na meri. Tentu apa tentu? Makin nak kemos bareh na bucung. Tentu apa tentu? Karena jamaah rahimakumullah, sebaik apapun kita dalam hidup, ribuan kebaikan yang sudah kita lakukan akan hilang hanya dengan satu kesalahan yang telah kita perbuat. Itu kalau manusia. Timan 1000 solah pelungguh, 1000 bagus pelungguh, 1000 kebaikan pelungguh, hilang kebaikan yang 1000. Lamun kesalah angan narak sekecot. Betul? Tapi kalau kita sandarannya adalah Allah, kalau yang kita cari ridhonya hanyalah Allah, yang kita cari sebutannya adalah Allah, jutaan dosa yang telah kita perbuat akan hilang hanya dengan satu kali bertaubat kepada. Makanya orang-orang yang min ahli tariqah, orang-orang ahli tarekat itu jamaah, gerbang pertama yang mereka cari lakukan dalam hidupnya untuk sampai kepada ma'rifatullah, gerbang paling pertama tidak ada lain adalah taubat kepada Allah. Taubat. Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikamnya beliau pernah berkata apa? Min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat wa tarkun nadami ala ma fa'alta min wujudiz zallat. Kata beliau, di antara tanda matinya hati seseorang, mudah-mudahan makin ia langan decek atin ibu masih hidup apa dek. Di antara salah satu tanda daripada mati atin manusia, adamul husni ala ma fataka minal muwafaqat, yaitu tidak pernah merasa sedih, tidak pernah merasa susah apabila tertinggalnya suatu amal kebaikan dalam hidupnya. Ndek nawah sedih lamun ndek nawah milu ngaji. Ndek nawah sedih lamun ndek nawah milu sembahyang berjamaah. Lamun tenasehat si tuan guru apa unin ngaji, iya tas ya ta tas ta, iya no ita ita uni. Ara mano? Mbe do nara, insyaallah lain niki jadi nara ibu, okay? Tidak pernah merasa sedih ketika dia tidak ikut melakukan kebaikan. Al-muwafaqat, bahasan ulama, al-muwafaqat itu ada dua. Ada al-muwafaqat nafsiyah, ada al-muwafaqat aqliyah. Sampai kenan al-muwafaqat aqliyah adalah kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang yang aqliyah, yaitu yang bisa bersumber untuk menyempurnakan akal dan logikanya. Contoh, ngaji makin niki ini adalah kebaikan aqliyah. Tahu ta'aran agama, tahu ta'aran salak kena, tahu ta'aran ilmu, tahu ta'aran hakul yakin,
tahu ta'aran ainul yakin, tahu ta'aran ainul basirah, tahu ta'aran syu'aul basirah, tahu ta'aran haqqul basirah. Dengan apa? Muwafaqat akliyah. Al-Mukarram guru kita, Tuan Guru Haji Mazanni Abdul Raub, beliau ajarkan kepada kita bagaimana dalam bertariqah yang baik, bagaimana dalam bersuluk yang baik, bagaimana untuk kita mencari keredaan Allah. Maka itu adalah muwafaqat akliyah. Makin kebeketuan, kira-kira jamaah demen pelungguh ngaji atau ndek? Senang dengan ngaji atau ndek? Pacu. Andin lamun pule hujan le onek kelemak jangka mangkin hujan angin, kira-kira ini meneruan dah datang. No, aduh nyala tani. Demen unin berjawab. Lagu yakin tiang si susah. Al-Mukarram kanda Tuan Guru le onek kelemak si pule hujan. Ya Allah, ya Rabb. Maka bersyukur kita. Lamun ateangan pelunggu sami tegeraang si Allah Ta'ala untuk datang mencari ilmu agama, datang mencari kebaikan, datang mencari redha Allah, maka alhamdulillah ia pertanda ateangan pelungguh masih hidup. Alhamdulillah. Ibu, alhamdulillah masih hidup. Anden kira-kira, anden kira-kira. Mau nyengken merebot ngebang sembahyang asar. Hayya 'alas shalah. Bapak kadus kumomang ina amak tua sai kepeng BLT wah datang. Kira-kira mbim balik berjulu sembahyang berjamaah apa BLT? Astagfirullah. Semai badai-badai yakin cuni hasil BLT doang badai. Bapak, andin nyengken pelungguh nyemprot nih, nyemprot pare karing sekedi ampun bih. Mau ngebang zohor, kira-kira mbim peterus semprotan atau sembahyang? Nih ketuaan, kene. Barang Bapak, semprotan apa sembahyang? Terima kasih. Ternyata memang inilah ujian kita. Pantas kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً إِنَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Belian nenek kaji. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً Inna ilaina turja'un. Aku uji kalian kata Allah dengan dua hal. Mana asyarri wal khairi, keburukan dan kebaikan. Sakit ujian, sehat ujian, susah ujian, senang ujian, miskin ujian, kaya ujian. Lagu lamun nyengken tiang pelungguh diuji oleh Allah dengan kesusahan, dengan rasa sakit, dengan kemelaratan, dengan banyak masalah, rata-rata kita banyak ingat Allah. Betul? Baru sakit gigi wan tegal tasbih, menistigapar lempeng barisan. Astaghfirullah. Baru sakit ya Allah. Kalau kita diuji oleh Allah dengan susah, dengan kemelaratan, dengan penderitaan, dengan penyakit, mohon maaf,
rata-rata banyak kita yang lulus. Luwih terlulus lamun tersusah. Bahkan arak jamaah ketiang ngelapur. Ya Allah Tuan Guru, alhamdulillah makin tetap kejok masjid Tuan Guru. Alhamdulillah Bapak. Bahkan tahajud tetap kejuluan si merbo tenda. Alhamdulillah. Isi kembe ampun rajin lalu Bapak. Si luwe utang. Ternyata rajin jok masjid karena utang. Nauzubillah. Tapi kalau ketika Allah uji kita dengan bahagia, Allah uji dengan kaya, Allah uji dengan sehat, Allah uji dengan sukses, Allah uji dengan popularitas, banyak kita yang gagal. Banyak kita yang lupa Allah. Makanya hati ini perlu dibersihin. Muwafaqat akliyah sangat penting untuk kita semua. Kenapa? Dengan inilah Allah akan sinari kolbu kita. Dengan inilah Allah akan bimbing hati kita hingga hati ini muallaknya hanya dengan Allah. Yang kedua ada muwafaqat nafsiyah. Yang mana si muwafaqat nafsiyah itu adalah suatu kebaikan yang bersumber memang kewajiban Allah pada diri tiang pelunggung sami, tapi dengan itu juga akan mampu menyinari zahir dan batin kita. Sholat, zikir, tahajud. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang namanya zikir itu bukan sesuatu yang mudah. Dengan berzikir bukan sesuatu yang gampang. Makanya kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika aku ada waktu untuk berdoa, aku tak pernah minta untuk Allah kabulkan doa-doaku. Ketika aku ada waktu untuk berzikir, aku tak pernah minta ke Allah agar Allah mengkabul semua apa dari asma yang aku lantunkan. Karena apa? Dengan zikir dan doa yang sudah diberikan oleh Allah kepadaku, itu adalah suatu nikmat yang luar biasa dalam hidupku. Berarti pelunggu sami hadir makin niki sama jamaah, niki adalah nikmat besar dari Allah. Karena tidak semua orang digerakkan oleh Allah untuk berzikir. Alhamdulillah. Yang kedua kata Imam Ahmad bin Athaillah, wa tarkun nadami ala ma fa'alta min wujudi zallat, yaitu tanda matinya hati seseorang tidak pernah ada penyesalan dalam dirinya ketika mereka melakukan pelanggaran atau dosa. Ndek wah nyesal. Bahkan arak dengan berdua ilmu tarekat kepusak wahunin tiang ya. Ya kembe ya sebut-sebut tarekat lamun salak pegawaian. Api unin bapak lamun tiang ya puasa unin. Cukup jalur pertama kerja terakhir doang. Angkaan mano enggih lamun wah pertama kerja terakhir sandil le tengah andin tok len pelayun. Astagfirullah. Makanya kita butuh mursyid, kita butuh guru, kita butuh bimbingan guru. Karena ateniki sami jamaah ibarat kaca. Ibarat kaca. Kaca ni ke lamun bersih, kaca ni ke lamun solah, ara ande cahaya gambar le dalam kaca. Lagu lamun kaca ni ke bereng, kaca ni ke kotor, bahkan menggumpal kotoran di dalam kaca itu, kira-kira arak cahaya utama, arak gambar ruan telik dalam, kembe kotor. Begitulah hati kita. Kalau hati masih hidup, hati masih baik, masih bisa ada jalan nasihat untuk masuk di dalamnya. Tapi kalau hati kita ini sudah rusak, hati kita ini sudah terkontaminasi dengan dunia,
bahkan kelezatan dunia masuk di dalam diri kita, tidak peduli halal dan haram. Inilah yang bisa menggelapkan hati kita. Di dalam kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahzibin Nufus, Imam Ahmad bin Athaillah berkata, al-ma'siyatu kannar waz-zulmatu dukhanuha. Maksiat dan dosa sak tegawe ni ke ibarat api. Panas ndek lamun api. Sementara waz-zulmatu, kegelapan itu, dukhanuha, adalah asap daripada maksiat dan dosa kita. Ibu, ingat waktu mongkak cara lain ndek mana rak gas, ndek mana rak kompor, napi kadun mongkak jangke, mau napit kadut beli api kayu, campur siapa ampun nyala bobo. Nah, waktu mongkak cara lain kadu kayu masih kadu jangki, pas teirupang api sejelo telu kali mongkak pendat. Lamun 10 tahun kira-kira beremberuan pawon. Bereng apa bersih? Bereng. Kambe ampun bereng. Pendat. Begitulah dosa itu. Lamun pawon terdoang 10 tahun pendat. Asap dalam sehari 3 kali. Hitam itu dapur. Bagaimana kalau hati kita selama 50 tahun dosa, betapa gelapnya kita punya hati. Petang ande aten ibu, bereng ande, kotor ande. Ya Allah, makanya tidak pernah ada kebaikan yang kita rasakan dalam diri kita. Mau sembahyang, kahawak doang sembahyang. Mau angen nak begelamang peta ansul wah tak beli bensin. Ya Allah. Maka oleh karena itulah sampai jamaah, maka dengan apa hati ini bisa kita sucikan, dengan apa hati ini kita mu'allakkan dengan sang pemilik hati, tidak ada lain, zikrullah. Allah, 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 semua Allah. Allah, masukkan ke hati. Allah, 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 Allah. Allah, sekali lagi Allah, 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 Allah. Ya Allah, berembi dapangan ibu, tenang, senang, bahagia. Kenapa ada rasa tenang ketika kita menyebut namanya? Karena yang punya nama sudah menggenggam kolbu kita, yang punya nama sudah menggenggam hati kita. Ibarat HP, kalau koneksi internetnya sudah aktif, maka apapun yang dia tuju pasti akan terbuka.
begitupun hamba yang hatinya sudah terpaut dengan Allah. Mudah-mudahan hati teniki terbuka si Allah Ta'ala, amin. Makanya zikir yang kita lakukan ini jamaah, apapun bentuknya, jangan pernah tinggalkan zikir. Lagu ngantuk ke bapak, nden kembe iman zikir sambil tedem. Lagu beberapa no elor ke bare, nden kembe. Yang penting ingat Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Kelemas-lemas. Wah lelah riwan ngaji pun. Yuk. Nah, duduk niki doa. Bila kamu mengingatku, maka aku akan mengingatmu, kata Allah. Pantas apabila kita ingin tahu bagaimana diri kita, makom kita di hadapan Allah, lihatlah di mana Allah menempatkan kita. Mangkin niki pelunggum sami dalam majelis yang luar biasa, membuka relung hati kita. Karena hati adalah jendela untuk menuju ilahiyah yang hakiki. Maka inilah posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dari zikir yang kita lantunkan itu, ada zikir menyebut, ada zikir mengingat, ada zikir memandang. Mana zikir menyebut? Dikala kita berzikir kepada Allah, maka atensinya adalah banyak menghitung zikir. Ini tidak apa-apa, ndek apet berekengan kanca Allah, tidak. Tapi bentuk riyadhah, bentuk pendekatan diri, muraqabah kita kepada Allah adalah untuk ini hati bisa bersemayam bertahta Allah dalam dirinya. Tidak apa. Ada orang istighfarnya 1000, ada orang tahlilnya 1000, bahkan ada orang ismuzatnya Allah, Allah, Allah 1000, bahkan ada yang 10.000, bahkan ada yang lebih daripada itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Jami'u Karamatul Awliya, di situ disebutkan bahwa beliau 3 tahun riadah berzikir kepada Allah. 1 tahun pertama beliau zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh berjumpa dengan manusia, tidak boleh makan, hanya boleh minum doang. Dan 1 malam harus mandi 40 kali. Coba ibu, mau mandi petang dasa kali semalam? Tepetui si papu mama baik, lain sin paran, padahal tepetui tahajud. Hei, hari, unin mama tengah malam. Hei, uras. Ndek kawa mandi uni. Paran dapat tulis kembe. Bayangkan 1 malam mandi 40 kali. Apa? Untuk menjaga dirinya dari ngantuk. Riyadhahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. 1 tahun kedua boleh makan, tidak boleh minum. Dan yang dimakan adalah sisa-sisa makanan yang sudah dibuang. Zikirnya dari awal sampai akhir, dari awal kegelapan malam hingga sampai esok hari, tidak boleh putus. 1 tahun kedua mandi petang dasa kali semalam. Aneh, arak bau. Baru suruh perintah zikir 1000 bayi wah ngeluh. Ambilangan terlalu makan noni. 1 tahun ketiga kata beliau, aku tidak boleh makan, aku tidak boleh minum, tidak boleh bertemu dengan manusia. 1 malam mandi 40 kali, dan zikirnya bila sautin wala harfin, tidak bersuara, tidak juga berhuruf, bahkan hanya titik mencari nur titik dalam kolbunya. Ia zikir titik. Ketika
Ketika 3 tahun itu sudah lolos kata beliau, barulah Allah berikan ilmu kun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi tidak apa Bapak Ibu kita berzikir masih berhitung, tidak apa-apa, silahkan, itu bagus untuk mengecek keikhlasan kita dalam berzikir. Yang kedua ada zikir mengingat. Ketika sudah mulai zikir mengingat, lisan berzikir, hati mensifati zikir, maka napasnya fana billah. Jiwanya binasa dengan asma yang dia sebut. Angkat lamun dengan nyengket berzikir no ibu, awak bergerak kan, badan semakin panas nggih. Lagu abot teman telah zikir, abot temelengkah zikir, betul. Seringone seri panas, lagu seringone seri nikmat. Tiang begituan makin awak sak bergerak waktu zikir nike, ite sak geraan langsung dengan metodenya, atau memang badan yang mau bergerak mengikuti irama zikir? Badan mengikuti irama zikir. Kenapa ini badan bergerak di saat mengikuti irama zikir? Karena jasad ini sudah tidak sabar ingin bertemu dengan nama yang sedih disebutkan di dalamnya. Maka dia merasa tidak nyaman kalau tidak berjumpa dengan nama yang dia sebutkan padanya. Hingga badan ini bergetar, badan ini berkeringat, badan ini panas. Saking den sabar mele bedait kencezat yang dia sebut di dalamnya. Makanya kematian bagi orang-orang yang ahli zikir bukanlah akhir dari segalanya. Kematian bagi orang-orang yang ahli zikir bukanlah suatu kesakitan baginya, tapi kematian bagi orang yang ahli zikir adalah merupakan hari raya yang mereka akan berjumpa dengan nama yang sering dia sebutkan tiap saat. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih lamun bau tama jok zikir sa kedua, alhamdulillah, tapi tetap dengan bimbingan guru kita. Yang ketiga, ada zikir yang kita lantunkan menjadi apa? Ada zikir memandang. Mana zikir memandang? Tanpa dia sadari ucapannya Allah, kalbunya Allah. Apa yang dia lihat menunjukkan bahwa ini adalah anugerah Allah. Ibu, lamun dengan wah cinta luwe endek sebut aran, tetap ingat aran, tetap. Lamun dengan wah cinta, tetap na ingat jok dengan anu. Lamun dengan wah cinta melet bedait, maka inilah zikir yang ketiga ini. Kalau sudah ada mahabbah dalam hatinya, dia kepingin ketemu Allah, sehingga apa yang ada ini Nabi saarak lek bawon dunia niki adalah jalan. Inilah Allah menampakkan dirinya melalui ciptaannya. Maka orang yang sudah sampai kepada tingkatan zikir memandang ini, mulutnya berzikir, hatinya berzikir, jiwanya fana billah, maka yang ada adalah wahdatus syuhud, yang mampu dia pandang, yang mampu dia saksikan dalam ucapan dan kalbunya adalah yang satu, Allah. Jamaah rahimakumullah, terakhir Ibu, demen pelungguh sami zikir, ikhlas pelungguh sami bertariqah, ridho pelungguh sami dibaiat. Alhamdulillah. Ketahuilah bahwa irup teniki kalau ada bimbingan zikir, nggih, maka hidup kita itu tidak ada bedanya seperti garis vertikal dan horizontal. Amun dengan berajah matematika cara lain,
anak-anakku para santri, ada garis vertikal yang tegak lurus ke atas, ada garis horizontal. Maka horizontal itu adalah langit bagian bawah yang berbatasan dengan bumi. Orang-orang yang zikrullah, orang-orang yang tiada aku dalam dirinya, namun yang ada adalah keakuan Allah sebagai Tuhannya, maka dia ibarat garis horizontal, ibarat garis lurus. Titik fokusnya ada pada sumbu di tengah-tengah, yaitu sumbu nol. Sumbu nol. Di saat dia berjalan ke kanan, nilainya positif apa negatif? Ibu, ane lupan pelajaran SD lai. Lamun lampak jo kanan, nilainya positif apa negatif? Positif. Lamun lampak jo kiri, nilainya positif apa negatif? Negatif. Dikala dia berjalan ke kanan, nilainya positif. Artinya apa? Sudah disiapin oleh Allah, tapi tetap sumbunya nol. Mulai dari nol, kosong. Ibu, nol no pira nilai? Ndara no kosong. Kosong no pira? Nol wah. Dikala dia berjalan ke arah kanan, nilainya positif. Mana nilai yang positif niki? Yaitu ketika dia berbuat baik, tetap Allah siapkan ganjaran kebaikan. Dikala dia ingin jadi orang baik, tetap Allah siapkan ganjaran kebaikan, dan ganjarannya sudah positif dari Allah. Dikala dia berjalan menuju arah kiri, nilainya negatif, -1, -2 dan seterusnya. Artinya dapat tapi tetap ada minnya. Mele sugih lagu korupsi, mauan lagu tetap min, tertangkap si KPK. Maka oleh karena itu jamaah rahimakumullah, orang-orang yang min ahli zikir, dia paham tentang dirinya, kembali kepada sumbu nol untuk dia menuju sifat ketuhanannya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, mari melalui kesempatan yang baik niki, kita ambil hikmahnya, bahwa di saat kita akan berhubungan dengan Allah, di saat kita akan riyadhatun nafas dalam hidup kita, ingin hati kita dibersihkan oleh Allah, maka kuncinya kembali banyaklah kita menyebut asma-asma Allah subhanahu wa ta'ala. Kita doakan guru-guru kita semua, mudah-mudahan semuanya dalam perlindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Dan tiang pelungguh yang hadir ini, mudah-mudahan sebelum kita bubar dari majelis ini, dosa-dosa kita sudah dihapus oleh Allah. Sebelum kita keluar dari majelis ini, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah. Dan mudah-mudahan bagaimana kita berkumpul hari ini, agar seperti ini kita berkumpul sampai ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina. Kurang lebihnya mohon dimaafkan kalau ada tutur kata yang salah, itu datangnya dari diri tiang pribadi, mohon dimaafkan. Itulah kebodohan dan kekurangan tiang. Mana yang baik itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Jazakumullahu ahsanal jaza, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.